Nggak tahu, tapi makin seru ya. Makin seru dan makin terbuka semuanya ya. Tadinya kan saya juga kan nggak nyangka ya. Saya pikir pengacara beneran dengan banyak prestasi. Ternyata bukan hanya bermasalah dengan saya, bermasalah dengan klien-klien lainnya juga. Dan juga ternyata setelah dibuka, waduh banyak banget boroknya. Baru tahu. Saya juga baru dapat dengar kabar di sana tadi. Beliau mengaku bahwa beliau portfolionya salah satu pengacaranya BG. Itu kan yang buat saya terpukau. Beliau adalah jubirnya Jokowi Ma'ruf Amin. Itu kan buat saya terpukau. Tapi ternyata beliau bukan pengacara BG loh. Saya kan jadi merasa tertipu ya. Mungkin kalau nggak ada bahasa beliau adalah pengacara BG kan saya nggak pilih dia. Ini kan menjual, mengkomersilkan sesuatu yang bukan pekerjaan dia, tapi pekerjaan besar seolah jadinya saya memilih dia gitu kan. Jadi saya ngerasa ditipu sebenarnya. Oh iya, benar. Waktu pertama kali beliau kirim chatannya tuh, pengacara BG, jubir Jokowi Ma'ruf. Banyak lagi pengacaranya mantan gubernur Sumut dikirim yang gede-gede semua. Ternyata apa, dari 3 ini aja ya, pengacara BG bukan. Setelah saya baca, saya kena tipu judul juga nih, jubirnya Jokowi Ma'ruf. Tapi ternyata waktu diisinya dibilang pembekalan calon. Tapi judulnya di sini kan jubirnya Jokowi Ma'ruf, jadi kan ngerasa ditipu. Terus di sini pengacara ibu mantan gubernur Sumut. Padahal ternyata beliau belum dilantik jadi pengacara. Itu pun juga setelah dibuka isunya oleh Denny, saya tahu, aduh ternyata ya. Oh, kemarin ada beberapa kandidat sih, tapi dia yang paling meyakinkan karena dia kirimnya portfolionya salah satu pengacara BG gitu. Awal-awalnya saya happy. Jujur saya bilang, saya juga nggak mau munafik, awal-awalnya saya happy sih, karena saya ngerasa dia kayak membelain saya. Jadi kayak gimana ya, kalau kamu punya seorang kakak yang belain, tenang aja kamu ini, musuh kamu dimarah-marahin, kamu happy lah. Kita ngerasa, wah kita aman, terlindungi. Tapi ternyata itu membawa bahaya loh untuk saya. Dan saya nggak sadar bahwa apa yang dilakukan dia, itu menaikkan pamor dia, tapi secara tidak dia sadari, itu mencelakakan kliennya. Dan itu baru saya ketahui setelah saya punya pengacara baru. Jadi pengacara baru saya ini selalu ngomong, aduh sebenarnya aku pengen buat seperti ini loh. Tapi yang kasihan nanti, klien saya. Jadi yang dipikirin oleh pengacara yang baik itu sebenarnya adalah klien. Kalau beliau kan yang dipikirinnya adalah engagement, banyak yang nonton, masuk infotainment, bukan klien yang dipikirin. Secara tidak langsung kan misal kayak gini ya, saya berseteru dengan seorang artis ya. Beliau makin ngajakin ribut, makin berkelahi, otomatis kan nggak mungkin, kita kan tadinya tujuannya kan mau damai. Akhirnya makin amburadul, makin ruwet. Ini malah pengacaranya ribut juga dengan dia ya. Kayak gimana ada ceritanya mau damai kayak gitu, mau ceritanya mau baik-baik. Kalau ternyata ya makin ribet, makin riwet kayak gitu ceritanya. Kayak badut ya, lucu. Jadi kalau dulu saya takut. Saya dengan istri saya itu takut dengan dia, jujur ya. Saya jujur, saya takut kalau dapat chat dari dia aja kita takut, ya deg-degan gitu ya. Tapi ini rezeki saya sih setelah kayak kenal dengan Dennis, setelah kenal dengan Uya ya. Ternyata beliau kayak badut ya, sumpah. Apalagi dengan Dennis tuh, dibuat kayak badut bener. Ternyata beliau hanya berani dengan orang-orang yang takut, yang ya apa ya, kayak Dennis aja dia nggak berani ngelawan loh. Ngomong mau datang aja nggak berani datang ke podcastnya Dennis. Sebenarnya ancaman dia bilang bayar 10 tahun di depan itu dari bulan November loh. Tapi saya cuekin. Jadi dia bilang kalau kamu nggak nyaman dengan saya, bayar aja 10 tahun depan. Dalam hati gue, anjir, masa gue disuruh bayar 10 tahun terus berhentiin, terus habis itu dia pasti nyerang gue. Ya kan, pindah ke tempat lawan nyerang gue, bego banget, gue nggak mau lah gue kayak gitu kan. Tapi saya nggak begitu anggaplah kayak gitu. Dan ternyata di bulan November itu, makanya dia bahaskan soal rumah kan. Saya itu baru ngeh loh. Karena di chatan di bulan November setelah saya baca-baca, dia tuh ada ngomong kemampuan ekonomimu yang tidak seberapa itu. Saya itu baru nyambung kalimat itu. Ternyata kalimat itu setelah dia datang ke rumah saya. Dia ngerasa rumah saya kecil. Saya mau cabut sebenarnya, mau cabut kuasa. Cuma kan itu dipikir-pikir dan juga diskusi dengan tim legal saya. Cuma kita maunya smooth.
Kita tahu nih kalau kita cabut nanti pasti akan ribut. Ini aja lagi ada masalah hukum dengan satu orang. Kalau kita cabut nanti ributnya dengan dia. Kayak kita mau cabutnya itu pelan-pelan atau lebih yang ke cara kekeluargaan yang enak lah. Gitu. Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Kami insya Allah akan membangun komunikasi. Tapi yang pasti saya tidak mengganggu beliau dengan posisinya sebagai tim hukum Pak Jenderal Budi Gunawan. Tapi jangan ganggu saya. Posisi saya sebagai tim hukum dan juru bicara dari Pak Jenderal Budi Gunawan. Di dalam 27 list pengacara ini itu tidak ada nama beliau, ya. Oke. Itu nggak ada. Ini yang resmi dari negara CQ Polri loh ya. Yang menunjuk langsung ini surat perintah Kapolri nih. Kalau saya dibilang saya nggak ketemu, saya dosa. Ya nggak boleh ya. Kalau benar saya nyatakan benar, kalau tidak saya nyatakan tidak. Dan yang kedua, saya tidak mau mengamputasi apapun peran dia. Bisa saja peran dia umpamanya woro-woro di mana menyatakan tentang beliau Pak BG ini. Saya ucapkan terima kasih apabila itu mendukung. Kan gitu ya. Tapi kalau seandainya berbicara tadi pengacaranya, tidak. Karena tidak ada dua surat kuasa. Dikatakan bahwa saya pertama sekali menerima surat kuasa, tidak benar. Karena surat kuasa dikeluarkan oleh Divisi Hukum Mabes Polri. Tapi kenapa kami muncul saat sekarang ini? Karena kami anggap sudah agak meresahkan. Sudah membawa orang-orang lain. Dan ini harus saya luruskan. Secara pribadi, saya sudah minta supaya jangan lagi dibawa-bawa masalah ini. Udahlah urusan personal ke personal silakan selesaikan sendiri. Tapi jangan membawa-bawa nama beliau. Apalagi membawa-bawa sebagai pengacaranya beliau. Wah ini yang kami nggak terima. Saya jelaskan tadi bahwa saya ini kan temennya. Saya kan setiap hari di rumah beliau. Dia mau bermain di mana ya itu urusan dia lah. Saya kan nggak mau campuri kan. Nah, dibilang di depan pagarnya silakan aja depan pagarnya mau di mana urusan dia tuh. Saya nggak mau campur urusan dia. Yang penting bahwa setiap saat berkomunikasi, berinteraksi ya kami ini, beliau ini yang ketemu minta tambahan informasi gitu loh. Kalau meminta advis hukum ya kepada kami. Saya yang membawa surat perintah Kapolri tentang penunjukan kuasa hukum diparaf oleh Kadif Propam dulu karena beliau sebagai pengawas internal, baru kita ajukan ke Kapolri, baru ditandatangani persetujuan dan mengeluarkan surat perintah kepada kita tim yang tergabung di dalamnya untuk melaksanakan tugas pra peradilan dan beracara di pengadilan. Kira-kira begitu. Jadi saya nggak mau konteks yang lain, saya luruskan tupoksi kita. Di luar daripada yang saya sampaikan ini, itu bukan tim kuasa hukum. Karena materi pokok perkara adalah pra peradilan yang dilakukan oleh salah satu badan instansi hukum kepada klien kami. Jadi tidak ada dua surat kuasa. Karena surat kuasa itu cuma satu. Kalau seandainya ada orang-orang mau bergabung, digabungkan di dalam satu surat kuasa. Nggak ada dua surat kuasa. Nah, saya ini pelakunya langsung, jadi saya yang minta tanda tangan. Jadi saya nyatakan cuma satu surat kuasa, yaitu yang ditandatangani oleh Bapak Kapolri. Nah, salah satu diantaranya ini beliau rekan-rekan saya nih. Ini sah sebagai tim kuasa hukumnya beliau, Pak BG. Mungkin gitu ya. Tapi corong resmi daripada keluarnya cerita tentang masalah pra peradilan ini melalui lembaga Divisi Humas Mabes Polri. Karena rekan-rekan dari media kan sudah tahu kan. Itu Divisi Humas yang secara resmi untuk menginformasikan kepada publik. Awalnya ya nggak tahu juga, aku juga nggak ngerti gitu kan. Dia bisa bikin lagu kan jauh-jauh hari, ya berarti dia tahu sama dia. Aku kan cuma ngikutin, cerai ya hayu. Baik-baik aja, biasa aja. Kalau mami mungkin kayaknya lagi marah ya, mami aku ya. Ya mungkin kaget aja gitu. Mami, aku kan tinggal satu orang tua. Cuman aku bilang sama mami aku, ini ujian aku dari Allah. Ya, karena kan kita merasa bahwa
nggak berselingkuh, nggak ngapa-ngapain. Aku minta mereka balik. Makanya aku pengen peluk Angga. Aku pengen kasih kekuatan buat si Angga. Lu nggak boleh nyerah. Lu baru gugatan gitu kan. Deh, lu ngalah aja. Kita mau sampai kapan sih hidup kayak gitu? Insya Allah ada finishnya gitu. Gue pengen peluk dia. Gue pengen kasih kekuatan buat si Angga. Lu harus perjuangkan rumah tangga ini gitu loh. Lu ngomong lah sama Dewi, lu nggak suka apa, ngomong, lu ada hak sebagai suami, gitu. Nah, orang yang udah talak aja, udah cerai resmi aja masih bisa balik lagi, gitu. Aku emang nggak bisa dipertahankan, Mi, aku bilang begitu. Aku nanya sama Dewi, dia bilang, aku hanya ikutin apa maunya Mas Angga aja. Aku bilang, Masya Allah, berarti serius dong nih. Terus ternyata Dewi nonton video aku juga nangis. Dia bilang, Papi jangan nangis dong. Ya gimana nggak mau nangis nih gitu kan. Papi tuh bahagia Mami sama Angga meneruskan perjuangan Papi. Angga bisa mensupport Mami sampai sekarang, menjadi entertain sampai sekarang Mami masih eksis. Itu kan andilnya Angga juga, Mi. Aku bilang ke Dewi gitu kan. Sekarang kan mereka yang menjalani ya. Kita walaupun sudah berusaha untuk mempersatukan mereka, tapi yang ngejalaninnya udah nggak mau gimana? Gitu. Yang jelas ya kalau duduk permasalahan yang tahu kan mereka berdua. Mereka ada masalah apa? Aku kan cuma orang luar yang cuma bisa mendamaikan mereka. Yang jelas ya guys, teman-teman, aku tuh di sini bersedih. Gitu loh, mereka tuh berpisah tuh aku bersedih gitu. Jadi jangan pikir kalian aku senang terus aku mau masuk lagi gitu. Aku mah kalau mau niat mau nikung Angga mah dari dulu kali, nggak usah pakai aku bikin konten-konten bareng gitu kan. Jadi teman-teman jangan salah. Alhamdulillah ada yang nggak salah paham, ada yang mengerti. Tapi ini yang nggak mengerti. Tapi masih segelintir orang doang sih. Sampai detik ini juga tadi gue ngecek DM gue, kata-katanya manis-manis semuanya. Kata-katanya manis-manis. Gue disebut perusak lah, apa gue bilang gitu. Nggak ada lah, Bang Ipul nggak ada niat perusak. Artinya kalau aku sudah menceraikan sesuatu ya sudah, tidak akan bisa jadi suami istri lagi. Sebenarnya kalau seorang divorce itu adik, dia kan adik kesayangan aku, tapi kadang bisa jadi kakak karena dia selalu memberikan saran. Kadang aku tuh orangnya tipenya suka lebih emosional, tapi Dewi suka memberikan saran. Jadi sekarang dengan ada kejadian seperti ini, justru saya melihat sosok Dewi yang benar-benar luar biasa. Dia dewasa. Dia menghadapinya dengan tidak dengan amarah, tidak dengan kegalauan. Dia menghadapinya dengan santai. Karena dia tuh sibuk dengan bekerja. Sibuk kerja kan pagi-pagi aja jam 6 tuh udah harus bangun karena udah live TV kan. Pagi-pagi harus kerja. Kemarin pun malam-malam dia harus live kerja seperti itu. Dan memang kan 2 bulan ini Indah Sari nggak pernah absen untuk bareng-bareng terus sama Dewi. Tadinya kita selalu jalan berempat nih tadinya. Aku, Bang Ipul, Angga sama Dewi kemanapun kita jalan sama-sama. Jadi sekarang ini kayak ada yang kurang seperti itu. Dan tadinya kan aku sama Bang Ipul selalu bersama-sama kemana-mana bareng sama Bang Ipul. Tapi karena Dewi selalu mau ditemenin sama aku, Bang Ipul yang ngalah dan arti kata gini, udah temenin Dewi dulu. Mungkin Dewi lebih membutuhkan Indah kan gitu kan. Jadi justru aku sekarang intensitas pertemuan aku sama Bang Ipul tuh agak-agak berkurang dan memang karena mendahulukan Dewi gitu. Jadi Dewi ini kan tipe orang yang nggak gampang percaya sama orang, nggak gampang percaya sama orang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.